kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam alaikum, Bisem Hamasya. Agak sedikit yang datang karena semua pada Natalan. Tapi kita ada tamu yang paling ganteng sekali yang sudah lama gak datang. Ini anak rohaniku yang saya baptis, saya nikahkan, sekarang baru muncul lagi sekarang. Ganteng sekali ya. Saudara, orang yang paling bahagia adalah orang yang mendapatkan jamuan di dalam kerajaan Allah. Sekarang masalahnya adalah, apakah kerajaan Allah itu? Banyak orang berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah bangunan yang besar, mewah perlengkapannya, lantai dibuat dari marmer, tiang itu berlapiskan emas. Tetapi apakah seperti itu kerajaan Allah? Jelas tidak. Kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah tidak kait-mengkait dengan apa yang dinamakan dengan suasana dunia. Ini adalah ranah rohani. Ini adalah ranah surgawi. Ini adalah ranah yang tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana kerajaan itu? Tetapi kalau kita melihat di dalam apa yang dikatakan oleh Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berarti kan demikian, kerajaan Allah itu adalah terkait dengan kalbu, terkait dengan batin yang berubah, yang tidak sama sebelumnya. Nah, juga dikatakan bahwa ketika kita melihat di dalam perjamuan atau 10 gadis, ya 5 bodoh, ya 5 pandai. Yang 5 bodoh ini apa? Tidak mempersiapkan minyak. Yang pandai mempersiapkan minyak. Jadi kan demikian, itu juga masalah kesiapan batin. Kesiapan batin yang ada di dalam diri manusia. Berarti kalau demikian, kerajaan Allah ini bukanlah masalah makanan dan minuman, bukanlah masalah bangunan, tetapi ini adalah masalah kalbu. Nah, kerajaan Allah itu sebenarnya adalah bukan menunjuk sesuatu, tetapi menunjuk pada sosok. Sosok yang mulia, sosok yang bijak, dan sosok yang suci. Maka dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan menjadi milik. Kerajaan Allah ini adalah menunjuk sosok, yaitu siapa? Kristus itu sendiri. Nah, kalau kita merangkul Kristus di dalam kehidupan kita, maka laku suci, laku baik, dan pikiran baik, serta penting di dalam kehidupan kita itu akan nampak. Nah, merangkul Kristus itu apa? Berarti kita harus dicangkokkan melalui sakramen yang ada di dalam gereja. Jadi kan demikian, Kristus itu adalah kerajaan itu, dan Kristus itu adalah sang gereja itu sendiri. Nah, kita menjadi gereja karena dicangkok melalui sakramen yang ada di dalam gereja. Nah, kalau kita sudah dicangkokkan seperti itu, maka tidaklah ada alasan seperti halnya yang disebutkan di dalam Lukas tadi. Diundang di dalam kerajaan, tetapi mempunyai banyak dalih. Saya baru saja membeli sapi. Saya baru saja membeli ladang. Saya baru saja menikah. Nah, alasan-alasan ini yang dipaparkan oleh mereka yang memang di dalam kalbunya itu sudah kotor. Di dalam kalbunya ini sudah gelap. Sehingga tidaklah mungkin
dapat menanggapi terang itu. Maka dikatakan bahwa antara terang dan gelap itu tidaklah mungkin dapat menyatu tunggal. Karena itu supaya yang gelap itu bisa menyatu tunggal, perlu ada pertobatan tadi. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Ada perpalingan. Perpalingan apa? Perpalingan batin. Perpalingan apa? Perpalingan pikiran. Perpalingan apa? Tindakan-tindakan dari yang jelek menuju pada yang baik. Nah, itu memang adalah melalui sakramen. Karena itu di dalam gereja sakramen itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menyimbolkan atau lambang. Nah, kalau itu dikatakan sebagai lambang, maka jangan pernah bahwa kita akan diselamatkan. Jangan pernah kita berkata bahwa kita akan diperbarui atau dibawa di dalam ranah ilahi dan mengikuti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Karena itulah sakramen di dalam gereja itu sangat penting untuk dapat menerima undangan yang diberikan oleh Allah melalui anaknya masuk di dalam kerajaan itu. Makanya kalau kita melihat di dalam liturgi, terberkatilah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Apa kerajaan itu? Gereja. Nah, gereja siapa? Kristus. Nah, kita masuk di dalam gereja. Berarti di situ kita ada pembaharuan, ada pendamaian. Bahkan kita dikatakan sebagai anak-anak Allah melalui sakramen yang ada di dalam gereja. Nah, di dalam gereja inilah kita dapat melihat ada suatu kesatuan, keharmonisan di dalam kasih, karena gereja ini adalah merupakan suatu refleksi pantul dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau kita melihat gereja, mengapa dikatakan sebagai refleksi pantul dari kehidupan gereja, dari kehidupan Tritunggal? Karena di dalam gereja kita tahu ada banyak pribadi mempunyai karakteristik yang unik, tetapi perbedaan pribadi dan karakter ini tidaklah menjadi kita terpisah, tetapi itu adalah merupakan suatu kekayaan yang betul-betul suci di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena semuanya ini adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Begitu juga di dalam Tritunggal Maha Kudus. Itu mempunyai 3 sosok yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Tapi berbeda bukan berarti terpisah. Karena ketiganya adalah satu esensi di dalam kealahan. Nah, karena hal seperti inilah, maka kalau kita melihat tadi katakan bahwa tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi di dalam gereja. Karena apa? Sudah dimanunggalkan, sudah disatukan. Berarti gereja ini adalah merontokkan tembok pemisah. Warna kulit, budaya, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya, itu tidak ada keterpisahan lagi. Yang ada adalah kedamaian, keharmonisan, dan kasih. Berarti kalau demikian apa yang ada di jagat ini adalah merupakan refleksi pantul dari Allah yang satu itu. Itu sebabnya Mike Gibbon pernah mengatakan bahwa apapun yang ada di gereja ini harus dilihat dari kacamata Tritunggal. Karena apa yang ada di jagat ini adalah merupakan refleksi dan pantulan dari Allah yang esa itu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa perpecahan atau pertikaian yang ada di dalam gereja ini bukanlah berbicara atau menyentuh pada esensi gereja. Sama sekali tidak. Gereja tidak pernah tersentuh. Apapun yang terjadi, gereja tetap satu. Gereja tetap harmonis. Gereja tetap utuh. Karena apa? Ya, pertikaian itu bukan gereja itu sendiri,
tetapi yang bertiga adalah orang-orang yang dicangkokkan dan menjadi gereja, karena gereja adalah Kristus. Dari paparan seperti ini, kita dapat melihat bahwa apa yang dikatakan Paulus betul, sudah tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tetapi adalah gereja itu sendiri adalah manusia yang utuh. Dengan demikian bergereja yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah mengacu kita untuk mengerti bahwa kita ini satu, kita ini utuh, dan kita telah harmonis di dalam kasih. Karena itulah tetaplah pegang di dalam keharmonisan ini, supaya di dalam kehidupan kita masih dan tetap memanturkan Kristus dan Tritunggal yang bersifat Tritarian itu di dalam kehidupan kita. Kemudian bagi siapa, Pak? Sang Putra Amin.